Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kawan-kawan ya tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman ya kalau kita lihat bersama-sama sebenarnya dari kinerja Fear and Greed Index-nya teman-teman ya masih dalam kondisi fear atau rata-rata orang itu masih dalam kondisi takut gitu ya untuk masuk dalam sektor kripto. Nah, dan di sini saya perlu mengingatkan teman-teman semua ya, bagi teman-teman yang baru terjun dalam sektor kripto, ingatlah teman-teman ya, jangan pernah berpikir profitnya aja atau cuannya aja, tapi kalian juga harus memikirkan pahitnya juga karena apa nggak semanis apa yang kita bayangkan. Cryptocurrency adalah tempat terbaik untuk buang-buang duit serta tempat terbaik untuk menggandakan duit. Jadi gunakan uang kalian sebijak mungkin dan selalu disclaimer dalam mengambil keputusan teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman ya, apakah SRP ini akan mengalami bullish moment ya saat nih teman-teman ya. SRP mampu menguasai salah satu transaksi terbesar dunia ya, yaitu Swift, teman-teman ya. Oke, kita akan bahas. Nah, seberapa tinggi harga SRP jika Swift terintegrasi dengan Ripple minggu ini, teman-teman ya? Oke, temukan seberapa tinggi harga daripada SRP jika Swift terintegrasi dengan jaringan Ripple minggu ini. Bisakah Ripple melonjak ke titik tertinggi baru atau membuat new all-time high baru, teman-teman ya? Saya kira hal tersebut bisa membuat harga SRP itu mengalami lonjakan, teman-teman. Karena apa? Tentunya tingkat transaksi daripada SRP itu akan semakin tinggi ya teman-teman ya. Tidak usah mulu-mulu harus menguasai 100%, 1% dari transaksi Swift aja udah mantap jiwa gitu kan. Nah, harga daripada Ripple atau XRP mungkin akan mengalami kenaikan lebih lanjut minggu ini di tengah rumor bahwa sistem perbankan Swift dapat terintegrasi dengan jaringan Ripple. Kenaikan yang memungkinkan terjadi saat Ripple bangkit kembali selama akhir pekan setelah laporan bahwa Federal Reserve mungkin akan melakukan intervensi jika pasar keuangan mengalami lebih banyak gejolak karena tarif. XRP bangkit dari level support penting di area kepala 2 dolar ke level tertinggi mingguan di area 2,23 dolar. Nah, harga XRP sendiri menjadi sorotan di tengah potensi kemitraan Swift. Spekulasi tersebut ya luas di industri kripto bahwa jaringan pembayaran global Swift dapat memanfaatkan teknologi blockchain Ripple. Menurut analis John Quart, ya Swift akan mengumumkan kesepakatan ini dalam 7 hari ke depan, ia berpendapat. Nah, dalam beberapa minggu terakhir, ya kan beberapa toko berpengaruh telah menunjukkan pada kemungkinan pengumuman dari Swift. Ini bisa menjadi konfirmasi resmi bahwa SRP melalui Ripple akan menjadi bagian dari infrastruktur pembayaran global Swift yang digunakan oleh lebih dari 11.000 lembaga keuangan di seluruh dunia, teman-teman ya. Jadi jika Ripple bermitra dengan Swift, apa yang akan terjadi? Ya tentunya untuk pembayaran lintas batas. Blockchain akan dapat diakses oleh lembaga keuangan global terkemuka di seluruh dunia. Kesepakatan semacam itu akan menjadi pertanda baik bagi XRP, di mana sehingga kemungkinan akan mencapai target di area 3 dolar. Squart menambahkan bahwa ini bukan pertama kalinya Ripple bekerja sama dengan Swift. Ia mencatat bahwa pada tahun 2023 Ripple berpartisipasi dalam program percontohan interoperabilitas yang dilakukan oleh Swift untuk mengintegrasikan blockchain dalam pembayaran lintas batas. Oleh karena itu harga SRP akan melonjak ke level tertinggi baru melewati area 3 dolar dalam waktu dekat jika kesepakatan dengan Swift itu terwujud, teman-teman ya. Jadi analis teknis Ripple saat XRP menunjukkan kenaikan harga. Harga XRP mengisyaratkan kenaikan bullish pada grafik harga harian. Setelah bangkit dari level support di area 179, Ripple saat ini tengah berupaya membalikkan resisten pada garis tren atas dari saluran paralel menurun. Jika berhasil dan menciptakan titik terendah yang lebih tinggi dan tren saat ini akan berbalik dari tren turun menjadi tren bullish, teman-teman ya. Dan target terdekat untuk harga SRP adalah di area 3 dolar.
Dan masih ada juga beberapa hal yang bisa membawa persentase kenaikan daripada harga SRP di masa yang akan datang. Seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, ada penyelesaian kasus antara SEC, teman-teman ya. Jika SEC itu mengeluarkan, kasusnya berakhir, maka di sini akan menjadi salah satu katalis bullish juga bagi SRP. Yang kedua, teman-teman ya, tentunya tentang ETF-nya XRP, ya kan? Udah ada ya ETF XRP berjangkanya dengan 2 kali leverage, teman-teman ya. Dan tentunya teman-teman ya, salah satu katalis yang sangat bullish adalah daripada sektor kripto yang semakin membaik. Nanti ketika Bitcoin itu bullish ya, tentunya altcoin seperti XRP dan beberapa altcoin lainnya juga akan ikut bullish. Dan tentunya itu bisa didorong lebih tinggi lagi saat kemitraan antara Swift ini benar-benar terjadi. Nah, namun kalau kita lihat teman-teman ya, untuk SRP sendiri, mengingat spekulasi seputar kesepakatan kemitraan antara Ripple dan Swift, mungkin akan ada lonjakan aktivitas pembelian dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kemungkinan harga daripada XRP akan terus naik dan mencapai di area $3 sebelum akhir bulan. Beberapa analis juga optimis bahwa Ripple akan mencapai di area $45 jika mengikuti pergerakan harga sebelumnya. Mantap jiwa ya. $45.000, semisal kita memiliki hanya 10 XRP teman-teman ya, maka kita akan memiliki sekitar $450 ya. $450 itu kalau kita kruskan ke dalam rupiah, semisal harga rupiah itu per dolarnya 6.000 sekian, 16.000 sekian gitu kan, ya itu udah lumayan bro ya. Makanya saya sering bilang terhadap teman-teman ya, paling enggak ya 5-10 XRP punyalah teman-teman ya. Seperti itu kalau kalian memang bullish dengan SRP tapi nggak punya modal ya, dengan memiliki 5-10 udah lebih dari cukup sih ya. Apalagi kalau kalian pegang dalam jangka panjangnya ya kan. Kita pernah membahas juga teman-teman ya mekanisme deflasi yang terjadi dalam SRP, di mana setiap transaksi stable coinnya RLUSD teman-teman ya, itu akan menyematkan segi pembakaran daripada SRP walaupun hanya sekian persennya saja. Tapi kalau rame transaksi ya tentunya pembakaran juga akan semakin meningkat, yang dimana itu akan mengurangi supply juga teman-teman ya. Oke, jadi menurut kalian gimana? Apakah SRP ini memang benar-benar bisa akan mengalami bullish moment sampai di area $45.000? Semoga saja teman-teman ya. Karena SRP itu berbanding terbalik dengan Bitcoin ya kan. Kalau Bitcoin kan bermusuhan dengan sektor perbankan kalau nggak salah teman-teman ya, terciptanya untuk menghindari inflasi dan sebagainya kayak gitu kan. Sedangkan Ripple tercipta atau SRP tercipta itu untuk menggandeng sektor perbankan, di mana untuk transaksi antar negara gitu teman-teman ya. Dan itu akan sangat-sangat ya, kalau kita lihat semoga saja sih ya SRP benar-benar bisa bangkit kembali ya, karena kasus penyelesaian antara Ripple ya dengan SEC ini sudah semakin dekat, dan semoga saja teman-teman ya saat ada announcement pengumuman penyelesaian daripada kasus ini ya, semoga saja SRP bisa bullish. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang SRP. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat, disclaimer, dan salam cuan.